Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting dan sekali lagi sangat urgent untuk untuk guru-guru sertifikasi Bapak Ibu ya, terkait agenda di tanggal 16 Februari besok. Jadi yang akan kami sampaikan ini berdasarkan edaran resmi dari Kementerian Pendidikan yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari, yang dikeluarkan pada 14 Februari 2023. 2 hari yang lalu Kementerian Pendidikan melalui Dirjen GTK mengeluarkan sebuah surat edaran Bapak Ibu. Ya, kita paham isinya ya, dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG 2023. Ya, jadi ini terkait PPG 2023 tapi menyangkut dengan yang sudah sertifikasi sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan guru yang sudah sertifikasi harap menyimak video ini sampai tuntas karena ini bukan hanya fokus pada PPG tahun depan, tahun ini, tapi ini ada kaitannya dengan guru-guru yang sudah sertifikasi terkait verval ya. Nah, di sini dijelaskan Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan verifikasi dan validasi administrasi verval ulang bagi guru yang sudah lulus PPG dalam jabatan Bapak Ibu. Jadi perlu verval ulang nih untuk guru-guru yang sudah lulus PPG. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan yang pertama, pelaksanaan seleksi 2022 itu terdapat 35.633 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan, namun belum mendapatkan kuota penempatan PPG pada tahun 2022. Nah, ini termasuk peserta verval sasaran 1. Jadi yang sudah lulus pretest di tahun 2022 tapi belum terpanggil mengikuti PPG karena terbatas kuotanya, maka Bapak Ibu masuk kategori sasaran 1 ya. Perlu dipahami dulu karena ada beberapa kategori peserta nih. Nah, untuk pelaksanaan seleksi tahun 2017 sampai dengan 2019 terdapat 10.242 orang yang dinyatakan lulus pretest seleksi akademik namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi. Ini masuk peserta verval sasaran 2. Jadi Bapak Ibu yang lulus pretest tahun 2017 sampai 2019 ya, tapi Bapak Ibu belum menyelesaikan proses seleksi administrasi, Bapak Ibu masuk kategori kedua, peserta verval sasaran 2. Ya. Nah, kategori ketiga yaitu pelaksanaan PPG dalam jabatan 2018, 2019 sampai 2021 terdapat 2.231 orang yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan namun tidak menyelesaikan proses penandatanganan dokumen BAMPEM, bantuan pemerintah pada tahun tersebut. Ini masuk peserta verval sasaran 3. Ya. Jadi kategori ketiga adalah yang sudah PPG. Jadi yang sudah sertifikasi berarti ya. Yang sudah PPG atau yang sudah sertifikasi yang lulus pada tahun 2018-2021 ya, tapi tidak menandatangani dokumen bantuan pemerintah pada tahun tersebut. Ya, karena memang ada dokumen yang kita tanda-tangani terkait PPG itu. Nah, barangkali Bapak Ibu terlewatkan, maka Bapak Ibu masuk peserta verval sasaran 3. Nah, di bagian 4 dijelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang dimaksud poin 1, 2, 3 yaitu ya, jadi Bapak Ibu yang pertama pahami dulu Bapak Ibu masuk kategori mana. Kalau tidak termasuk berarti ya abaikan saja ya, skip saja seperti itu. Nah, persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi kalau masuk kategori 1, 2, dan 3, terdaftar sebagai peserta verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta verval. Nanti Bapak Ibu bisa cek mulai tanggal 16 Februari itu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Terdaftar pada pokok Dapodik ya, terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik Kemdikbud. Yang ketiga memiliki NUPTK, yang 4 masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, usia maksimal 58 tahun pada 31 Desember 2023.
Persyaratan administrasi itu Bapak Ibu ya diunggah ya melalui laman http://ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Persyaratan administrasi dan daftar linearitas tertera pada lampiran 2 dan 3. Pendaftaran verbal administrasi Bapak Ibu sudah mulai dilakukan. Ini yang kami sampaikan di judul 16 Februari 2023 sebagaimana jadwal terlampir. Nah, kita cek jadwalnya ya. Ini edaran resmi dari Kemdikbud. Kami sudah dapatkan jadwalnya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu masuk pada kategori peserta verbal sasaran 1, syarat administrasi bagi guru adalah unggahan scan SK pemegang tugas mengajar tahun 2223 ya yang dilegalisir oleh Kepsek atau aslinya ya di scan. Kemudian syarat administrasi bagi guru yang kepala sekolah adalah scan SK pengangkatan terakhir sebagai Kepsek Bapak Ibu. Ya. Kemudian jadwal pelaksanaannya untuk kategori 1 tadi pendaftaran itu 16 sampai 21 Februari. Perbaikan berkas itu 22 sampai 5 Februari, verbal oleh petugas 22 Februari sampai 8 Maret Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, untuk peserta kategori 2 dan 3, verbal sasaran 2 dan 3 tadi Bapak Ibu ya. Syarat administrasi bagi guru yaitu scan ijazah S1-nya, kemudian scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, scan dokumen sesuai dengan status kepegawaian ya, SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai 31 Desember 23 bagi P3K, SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non ASN ya. Ini untuk kategori 2 dan 3 jadwalnya Bapak. Oh, masih ada lanjutannya. Yang keempat, scan pembagian tugas mengajar 2223, kemudian scan fakta integritas Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kepala sekolah ini dokumennya yang diupload ya tadi untuk guru kategori 2 dan 3. Untuk Kepsek scan ijazah S1, kemudian scan SK pengangkatan pertama, kemudian scan pengangkatan terakhir sebagai Kepsek, kemudian terakhir scan fakta integritas Bapak Ibu. Jadwalnya untuk kategori 2 dan 3 itu mulai 22 sampai 27 Februari. Berarti kalau yang mulai 16 Februari besok itu kategori 1 tadi sasaran 1. Kemudian pendaftaran untuk sasaran 2 dan 3 mulai 22 sampai 27 Februari. Kemudian perbaikan berkas itu 22 Februari sampai 5 Maret Bapak Ibu. Dan verbal oleh petugas 22 Maret Februari sampai 8 Maret 2023 Bapak Ibu. Nah, ini rekapitulasi sebaran peserta verbal Bapak Ibu. Lumayan ya, ada 48.106 guru atau kepala sekolah yang dinyatakan harus verbal Bapak Ibu. Seperti itu. Ini sebarannya di setiap provinsi. Aceh 595 guru dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri daftar daerahnya seperti itu. Pastikan Bapak Ibu yang pertama adalah memahami apakah Bapak Ibu masuk kategori 1, 2 atau 3. Ya, kalau masuk 1 maka Bapak Ibu lakukan yang kami sampaikan tadi. Kalau masuk 2 atau 3 maka Bapak Ibu lakukan juga yang kami sampaikan tadi. Kalau tidak termasuk ya skip saja. Silakan share ke teman-teman guru sertifikasi. Siapa tahu ada teman-teman yang termasuk tapi belum mendapatkan informasinya. Demikian informasi hari ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Silakan di-share ke rekan-rekan guru yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.